Selamat buat generasi yang mengalami dihapusnya UN. Kalian tidak mengalami betapa susahnya dulu generasi saya bisa lulus menggunakan UN. Jadi kalau di generasi sekarang sudah UN dihapus, Menteri Pendidikannya juga bagus, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan untuk membuat anak jadi lebih pintar, tapi ternyata Anda masih tidak naik kelas dan tidak lulus, berarti memang Anda goblok sampai ke relung jiwa Anda. Nggak bisa ditolong lagi tuh. Bang, sesekali live di Bigo, gue aja gak punya aplikasinya. Lu kafir tapi durhaka gak, Cok? Enggak lah, gue gak durhaka. Tergantung sih. Buat konten sama muslim banyak, gue ada syuting sama dia udah banyak. Sabar, di-upload pelan-pelan. Bang, coba collab Fix Serem sama itu bacanya apa tuh? Seror apa? SCEROR. Nanti Fix Serem kita bakal syuting lagi, tapi tentunya setelah virus ini berakhir ya, karena kalau masih ada virus corona kita syuting Fix Serem, nanti fix positif corona bukan fix horror. Bang, lu baca teori apaan aja? Gak ada gue baca teori-teori. Bang Coki kalau makan masih suka merem gak? Waduh Aji, ya emang gue sampai sekarang makan gue merem. Itu adalah tanda gue menikmati dari dulu sampai sekarang. Bang, semalam gue mimpi lu masuk neraka. Iya, gak apa-apa. Soalnya kan waktu lo lihat gue di neraka itu kebetulan lu juga ada di sana. Coki kalau masuk bilang assalamualaikum gak? Nah, tergantung yang punya rumah agamanya apa. Kalau yang punya rumah agamanya Islam biasanya gue assalamualaikum gitu. Tapi karena saya tinggal di lingkungan yang tidak jelas warganya beragama apa, jadi saya masuk aja. Ayo Coki, asyadu. Gue udah sering bercanda kayak gitu, kagak ngaruh bro. Di rumah aja Cok, iya memang di rumah aja. Yang kasihan mah homeless, gembel-gembel, gak punya rumah gimana. Bang, lu kegiatan selama lockdown ngapain? Main game doang, main komputer. Bang, roasting corona bang. Ngapain corona di roasting? Cok, udah ngaji belum? Bercanda Anda. Bang, pacar punya gak? Kagak ada. Kapan undang Dustin atau Putri kepengen siaran? Sekarang lagi gak bisa karena lagi beresiko kita ngundang-undang orang. Sabar, tunggu dulu. Fix Serem, Fix Corona, cia. Entar gue jamin greget dah kalau collab sama Seror apa sih? Coba nanti gue cek ya. Bang, bikin tato berapa duit? Lupa gue, tapi yang jelas banyak. Masuk agama saya aja mas, tiket ke surga masih banyak. Terima kasih. Coba saya cari tiket yang terusan sendiri aja. Bang, kabar sama stand up Indo gimana? Baik-baik aja, gue gak pernah punya masalah sama mereka. Bang, gue mimpi Bang Coki joget ding-ding pak ding-ding. Itu adalah satu mimpi yang tidak akan mungkin terjadi. Salamnya orang tak beragama gimana bang? Woi, gitu kali salamnya. Bang Coki ajak aku ke perpustakaan dong. Udah. Bang, kalau kena kasus bakal masuk Islam gak? Udah. Coki marah dong. Udah. Salah, itu Regen, Anda salah. Cok main World War Z dong, gratis. Gua gak suka World War Z. Cok nyanyi lagu ding-ding. Kenapa? Bang, dark jokes. Gak kenapa gua harus dark jokes. Gak ada konteksnya. Tua lu bang. Memang. Bang, calon istri lu mau yang beda agama apa yang gak punya agama? Sebelum ngomong punya agama atau gak punya agama, dipastiin dulu dia mau gak sama gua. Gimana sih? Percaya dengan konsep pacaran bang? Percaya aja. Bang, gak ada niatan bikin tour sendiri gitu? Ada tahun depan. Kalau tahun ini gue tour sama Tretan Muslim. Gue sama Tretan Muslim bakal bikin tour namanya Heavens and Hell. Buat teman-teman, gue pengen kasih tahu, tontonin aja selama lo gak kemana-mana channelnya Majelis Lucu Indonesia. Kita masih ada stok syuting banyak banget, jadi kita bakal upload terus untuk menghibur lo semua.
yang terperangkap di rumah karena nggak bisa kemana-mana. Dan kalau pengen channel yang lebih ngobrol-ngobrol, yang agak tanda kutip mikir-mikir dikit, lo bisa cari aja di channel gue di Coki Pardede, cari aja ada. Gue baru banget bikin channel, baru sehari. Terus yang nonton juga baru dikit, tapi nggak apa-apa, karena memang gue yakin nggak semua orang bisa menikmati channel gue. Orang isinya bertentangan dengan norma masyarakat. Upload kok bang kamera belakang, coba bang. Ngapain gue pakai kamera belakang, tempat gue berantakan. Kantor MLI masih aktivitas biasa bang, udah nggak ada, udah kita meeting udah lewat Google Hangout, terus semuanya lebih pakai grup, dan kita udah kantor kita udah lebih pakai teknologi sih. Udah agak ngeri. Kemarin di Fatmawati gue lihat udah ada polisi patroli gitu yang rame-rame dibubarin. Sumpah gue nggak bohong. Cok, bulan Ramadan lu puasa nggak? Menurut anda gimana? Berikan kami arahan. Udah lo di rumah aja, pengangguran sok-sok minta arahan. Masa panik bayi nggak kemarin bang? Kagak sih, gue nggak panik ya, karena kebetulan kan gue kan simple orangnya, dan gue kan belum berkeluarga, jadi ya kebutuhan gue juga nggak banyak, jadi gue beli apa yang gue beli aja. Gue cuma nyetok yang perlu, kayak beras, habis itu minyak goreng, habis itu telur. Gue nyetok telur banyak banget, parah. Soalnya gue suka telur, gue suka berbagai macam variasi telur, dari mulai telur setengah matang, telur yang lain-lain. Bang Coki kalau udah nggak corona-coronaan ke Malang dong. Siap bang, mau tau point of view lo tentang Lia Lihero? Apa point of view gue tentang dia? Biasa aja. Bang, mabar PUBG dong. Lagi males. Bang, bikin stand up tour dengan judul Dewa Dark Jokes. Waduh, stand up tournya gue pengen bikin, tapi namanya nggak Dewa Dark Jokes juga dong. Alay, namanya alay. Mending kena corona atau kena air liur Dustin. Air liur Dustin tuh setara air liur komodo, beracun, dan lebih mematikan dari corona. Kalau lo kena corona tuh kan lo terpapar corona nih, 14 hari kemudian baru dia nyampe menunjukkan gejala puncaknya gitu. Kalau Dustin nggak perlu pakai 14 hari masa inkubasi, lo kena air liurnya lo meleleh lo. Cok, ngejok dong. Nggak bisa gitu, nggak gitu cara mainnya, nggak tiba-tiba gue ngejokes gitu, nggak gitu. Penyanyi juga kan nggak tiba-tiba nyanyi kan, nggak ada sebab. Itu mah ada yang salah dengan otaknya, nggak gitu caranya. Bang, ayo Dota biar nggak pakai Abaddon aja. Gue mah bisa pakai semua hero. Hidupnya Coki aja udah dark, apalagi jokesnya. Waduh. Bundowani kapan upload lagi, Cok? Ya tanya Dono dong, jangan tanya saya, Anda salah. Coki buat tur konspirasi menyebarkan COVID-19. Apa nggak nyambung, nggak ngerti gue. Terakhir gereja kapan Bang Cok? Lupa. Bang, kapan bikin special show sama Bang Muslim? Tahun ini. Harusnya promo-promonya udah dibikin ya, cuman gara-gara corona jadi sulai. Bang, tertarik sama konspirasi corona? Nggak tertarik gue. Salam dari Korea. Bener nggak nih? Kalau bener, salam balik. Ternyata lu kalau nggak ngejokes, ya nggak pakai. Iyalah, gue tuh kalau pakai nada-nada kalau lagi pengen aja, lagi perform. Kalau normal gue ngomongnya normal, nggak kayak halo, nggak gitu. Itu orang gila anjing. Gue juga kayak manusia pada umumnya, bukan berarti gue di setiap kehidupan gue aku mau makan. Enggak, gue biasa aja. Fuck. Coki 1 juta MLI mau ada apa? Ya kalau situasinya tidak corona sih kita pengen bikin sesuatu. Sayang sih situasinya corona.
Corona nih membuat jadi sulit mau ngapa-ngapain. Bang, mau tau point of view lu tentang Lia Lihe? Kan tadi udah gue jawab. Bang, lu kan orangnya selon. Coba ke rumah sakit yang khusus buat pasien corona tanpa peralatan medis. Itu udah gak ada hubungannya sama keberanian lagi. Kalau kita kesana tanpa peralatan, itu namanya goblok. Bang, biasanya kalau Ramadan puasa nggak? Di hari pertama, yang jelas gue nggak puasa kalau Ramadan. Tapi biasanya di hari pertama itu kan pada tutup tuh semuanya. Itu gue agak susah cari makanan. Makanya yang gue lakukan adalah gue udah nyetok. Bang Coki baca nama gue. Aldi Novarian Aldi Jowo. Aku kemarin kena polisi padahal gak lagi ngopi. Iya memang. Sekarang tuh udah mulai patroli-patroli. Jadi kalau misalnya lo malam-malam ya, udah mulai keluyuran di jalan. Tapi yang paling parah tuh lockdown di India. Kalian udah lihat belum? Mereka tuh ada video-videonya ya. Pasti udah viral deh di grup WhatsApp keluarga. Itu tuh di India tuh dipukul-pukulin orang. Orang tuh bener-bener dipukul-pukulin yang keluar, yang gak ngikutin peraturan lockdown ya. Gue nggak tahu nih beritanya hoax atau enggak, jadi tolong diverifikasi. Jadi ada orang nih di India waktu lockdown, dia lagi keluar terus beli susu, meninggal digebukin polisinya gara-gara melanggar peraturan lockdown. Jadi buat temen-temen nih, biar lo tahu kalau lockdown itu pakai militer dan pakai kepolisian. Jadi nanti kalau kita beneran sampai lockdown nih, kita kan belum lockdown ya, masih imbauan kesadaran diri masing-masing aja untuk nggak keluar rumah kan. Nanti kalau udah beneran lockdown tuh beneran pakai tentara. Jadi nanti di perempatan jalan bakal ada tank. Terus nanti orang yang keluar jam malam bakal dikasih hukuman militer atau dikasih hukuman gitu. Kalau lockdown ngeri, jadi beneran kayak kalau di Amerika tuh garda nasionalnya turun kayak di film-film zombie gitu. Coki memang nggak positif corona, tapi positif neraka. Waduh, neraka agama mana juga nih? Neraka agama mana dulu nih? Tapi kayaknya di setiap agama saya masuk neraka. Bang Coki, saya kan belum open minded. Pengennya kalau nggak beragama dikuburnya pakai plastik. Iya, gue lihat videonya tuh jenazah yang meninggalnya positif corona sama keluarganya plastiknya dirobek. Diganti plastik resep. Alasan lo milih agama sebagai lelucon kurang materi apa? Siapa yang jadiin agama sebagai lelucon? Enggak, gue cuman ngebawa fakta-fakta yang ada dari orang-orang wadau di dunia ini ke dalam komedi gue. Cuman beberapa orang tidak siap menerima agree-through. Umurnya berapa bang? 32. Bang, main Death Star. Gue gak suka Death Stranding, sumpah deh. Cok, ketawa dong. Lagi tidak ada alasan yang membuat gue harus ketawa. Ini orang-orang bangsat dah. Gue disuruh pakai nada-nada, disuruh pakai ketawa. Kapan ke Kalimantan Selatan? Mudah-mudahan MLI sih nanti kesana, gue ngikut aja. Gundar banjir, cok. Komentar Anda? No comment. Walaupun gue mahasiswa Gundar, kadang gue males komen-komen soal Gundar. Kalau berani waktu podcast nggak usah disensor. Nanti kalau kena kasus, Anda bisa jadi pengacaranya nggak? Bangsat, nyuruh-nyuruh doang. Dark jokes jadi misuse. Apa maksudnya jadi misuse? Bang, daging babi seenak apa sih? Tiap orang beda-beda. Ada juga kok orang yang boleh makan daging babi tapi waktu nyobain nggak enak gitu. Tapi kalau buat gue sih enak banget. Tapi buat teman-teman yang memang nggak boleh makan daging babi, nggak usah makan daging babi. Diem aja. Cok, sepatu mahal nggak akan dilelang buat donasi. Oh, bang, dulu yang yel-yel ospek lu gimana? Lupa. Gue ospek nggak pernah datang. Ospek tuh cuman sekumpulan kakak-kakak kelas yang
pengen terlihat keren di depan junior aja, menyebalkan lagi. Gue tuh enak lihat muka-muka kakak kelas, lo tampol kalau ospek nih ya, ada kakak kelas yang belagu, tampol aja udah. Soalnya tuh, tapi kayaknya enggak, ospek yang di Indonesia ya itu mah ospek yang bener tuh harusnya kalau masa orientasi pengen memperkenalkan murid baru kepada sekolahnya, yang bener, nggak usah ada perpeloncoan atau ospek-ospek disuruh-suruh yang aneh-aneh. Itu mah ospek apa, ospek zolim kalau kata Treta Muslim. Itu mah ospek yang bikin modulnya Fir'aun kali. Bang, lu lahir diapain? Disamen, gua disamen. Bang, surga itu ada bang, kenapa lu gak percaya bang? Ya kan menurut anda, kalau menurut saya mah bang, kolaps Dokter Tirta dia juga terinspirasi dari Cokli Muslim. Masa? Belum, enggak lah. Gua sama Muslim mah siapa? Kita mah gak menginspirasi orang. Kita lebih banyak bikin orang sebel. Cok, gak ada rencana mau nato muka Treta Muslim di badan lo. Mending mati gue daripada tato mukanya Muslim di badan gue. Pertama, muka dia jelek. Terus kedua, apa alasannya gue harus nato muka dia? Fuck. Bang, coba ngevlog di kantor Ormas. Bang, salam dari Kim Jong Un. Kenapa salam dari dia? Bang, berarti banyak yang gila di sekeliling gue pak. Ya gak apa-apa kalau mereka bahagia pakai itu, mas, silakan. Bang, nada-nada lu kan terinspirasi dari Bobo Boy. Nah itu Bobo Boy episodenya yang mana ya? Lupa gue, coba lo tanya Muslim. Muslim tuh suka nonton gitu-gitu. Memang manusia aneh. Ada memes komik Indonesia. Ini asli gak nih? Wadaw. Ini asli gak sih ini memes komik Indonesia? Kalau memang anda asli, anda harus sadar, Anda menyumbang kepada banyak jok sampah. Lo takut gak bang kalau kena corona? Ya kalau kena mah kena aja udah. Tapi seandainya nanti gue kena corona ya, yang akan gue lakukan, gue gak bakal keluar rumah, gue gak bakal nularin lagi ke orang lain. Gue di dalam kamar aja, isolasi, atau di dalam tempatnya apapun itu, gue bikin konten. Kan gue udah kena corona nih, kalau misalnya gue kena corona, gue bakal bikin jokes tentang corona. Soalnya kan katanya netizen, kalau kita udah kena atau kita yang objeknya, baru kita boleh dark komedi, katanya gitu. Vaksin corona katanya udah diproduksi di Amerika sama Cina, cok. Kagak, hoax, belum ada obatnya. Gak ada, corona tuh gak ada obatnya. Sekarang tuh gue sih sekarang nggak terlalu takut gue sama corona. Gue takut sama kebodohan masyarakat kita yang udah dibilangin meminimalisir kegiatan di luar, tapi tetap ngeyel. Gini, kalau memang dia nggak punya pilihan dan harus keluar, nggak apa-apa lah. Tapi ini ada yang dia keluar jalan-jalan ya karena pengen jalan-jalan aja, bukan karena kerja, bukan karena apa. Nih orang-orang kayak gini nih, kalau kena corona nggak usah dikasih vaksin, dikasih minyak angin aja di. Coki nggak join bareng Muslim buat TikTok Madura. Mending saya kena corona daripada melakukan itu. Bang, bantu kuburin orang yang meninggi. Channel YouTube gua namanya Coki Pardede, cek aja. Cok bikin konten debat kusir tentang orang-orang yang ngejokes corona. Mereka mah emang gua yang ngebuka jalan, gua yang ngejokes, gua yang ngejokes awal-awal, gua yang diomelin. Sekarang semua orang ngejokes corona. Udah, biarin aja mereka mau kayak gimana juga. Bang, bulu hidungmu keluar-keluar, biarin. Di Rusia lockdown, polisinya patroli pakai singa. Itu hoax nggak sih? Gue curiga itu hoax.
Bang Coki, lu selagi lockdown lo makan apa aja setiap harinya? Makan nasi dan telur dan kadang ayam, ya bervariasi lah. Rusia lebih serem naruh singa di jalan, itu hoax gak sih? Tapi saran gue ya, kalau masyarakat kita nih, terutama gini, gue tuh paling sebel tuh sama ini, remaja-remaja nanggung yang goblok-goblok yang gini. Kalau orang yang kerja dan gak punya pilihan lain, mereka harus kerja di tengah wabah corona, gue respect. Gue berharap mereka dapat penanganan prioritas kalau amit-amit kena corona. Tapi buat remaja-remaja nanggung nih yang yang alay-alay, yang nongkrong-nongkrong gitar-gitaran di warung kopi, saran gue ya, pemerintah taruh sniper aja di tiap gedung. Jadi remaja-remaja ini kalau keluar menongkrong, ayo main, tembak aja palanya biar mati. Karena orang-orang kayak gitu tuh, mentang-mentang dia muda, presentasi survive-nya lebih tinggi ya daripada orang tua. Kalau dia kena corona mungkin dia kuat, tapi waktu dia balik lagi ke rumah, orang-orang terdekatnya kayak bibinya, pamannya, kan kena. Emang goblok orang-orang kayak gitu tuh. Cok, buta warna bisa disembuhin nggak? Kagak. Tapi ada kacamatanya yang khusus. Jadi kalau lo pakai kacamata itu, lo bisa ini. Wes ada biar. Bang Cok, gua kalau ke Jakarta nginep di kos lo boleh nggak? Boleh aja sih, cuman kosan gua kecil. Mending lo ke tempatnya muslim. Muslim tempatnya lebih bagus. Di apartemen, terus dimasakin lagi enak-enak sama istrinya. Lu lebih percaya tahayul apa alien? Gue lebih percaya alien. Kapan nge-cash lagi 31 Maret? Bang, cerita Lord Dota lagi kagak ada. Coki Reza Pardede. Orang Korea dikubur tidak terurai. Aduh, ini jokes lama banget nih. Jadi gue pernah bilang, orang Korea itu kan banyak operasi plastik. Makanya nanti waktu mereka dikubur, mayatnya nggak bisa diurai oleh tanah karena plastik kan perlu ratusan tahun kan. Makanya orang Korea kalau meninggal nggak dikubur, didaur ulang. Jadi kalau ada K-popers pasti gue dihajar nih. Cok, tell me a joke. Nggak ada. Bang, umur berapa lu mulai jadi orang yang kritis? Lupa. Bang, kapan ada pikiran mengakhiri hidup dengan ormas? Aduh, ormas mulu, bosen gue. Cok, lu pernah tawuran ya pas SMA? Gak pernah tawuran gue waktu SMA. Kenapa? Pertama, gue orangnya takut gue sama tawuran-tawuran gitu waktu SMA. Karena menurut gue keren kagak, kebodohan iya buat gue secara pribadi gitu. Gini, gue merasa potensi gue itu akan ada di fase hidup belakangan dalam hidup gue. Jadi kayak misalnya gue merasa potensi gue tuh bakal ada di umur-umur 20-an gitu. Ngapain gue taruh diri gue dalam resiko kemungkinan meninggal dengan ikut tawuran? Menurut gue, kalau lockdown, masalah ekonomi mau di Indonesia atau negara lain sama aja. Tapi yang ngebuat banyak pertimbangan lockdown Indonesia karena demografinya berbeda sama negara lain. Karena gini, di Indonesia tuh yang bikin susah untuk di lockdown adalah akan ada beberapa oknum masyarakat yang merasa lockdown itu bukan bentuk kasih sayang pemerintah kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya nggak tertular, tapi bentuk pengekangan pemerintah kepada masyarakatnya. Ada oknum-oknum masyarakat goblok yang akan berpikir seperti itu, sehingga nanti kemungkinan ya bisa rusuh. Dan demografinya juga benar sih.
Kalau Anda nikah diberkati di mana sih? Gue kalau nikah nggak mau pakai pesta-pesta, gue cuman catat pegawai sipil, catatan sipil, udah selesai. Males gue pesta-pesta. Pertama, duit gue ngapain gue share buat orang-orang? Mendingan buat gue sendiri aja, bikin rumah, beli mobil yang bagus gitu. Ngapain gue share kebahagiaan gue sama orang lain? Kebahagiaan gue mah gue share buat orang-orang yang gue pilih aja. Gue suka nggak rela gue kalau duit gue dipakai, cateringnya dipakai makan orang yang saya kenal saya tidak. Siapa orang ini, kenapa Anda makan dari duit saya? Tidak, saya tidak mau bikin pesta pernikahan. Datang, catatan sipil, selesai. Tidak buang-buang duit, lebih efisien, dan tidak terlilit hutang. Seperti kebiasaan orang Indonesia. Nikah mewah-mewah. Begitu menikah, begitu menjalani rumah tangga, miskin, tidak ada duit. Coba, aduh udah banyak banget nih komen-komen nih. Coba gue sampai ke bawah lagi deh. Cok, lu pernah gak pacaran sebelum? Gue pernah pacaran, cuman gak pernah gue expose. Pertama, kenapa harus gue expose? Apa? Kriteria cewek yang lu ajak nikah seperti apa, Pak? Gak ribet. Coki bikin podcast dong, gue suka dengerin lu ngomong tapi gak suka jalan hidup yang lu pilih. Bagus. Memang harusnya seperti itu. Lu harus bisa seperti itu, setuju untuk tidak setuju. Bagus, Enrico_WP. Cek aja channel YouTube gue, ada namanya Coki Pardede. Cek konten pertama gue itu sama Adriano Colby. Iya bener lah, nikah mah di catatan sipil aja. Serius dah. Nih ya, buat lu yang udah nikah, atau mungkin yang pernah lihat temen lu nikah, kadang-kadang ya, nikah itu, apalagi upacara pernikahan itu, lebih banyak memuaskan ambisi keluarga masing-masing. Nanti lu bakal ngerti dah. Kayak misalnya keluarga ini harus ada di sini, keluarga ini ada di sini. Terus selain lebih banyak memuaskan ambisi keluarga masing-masing, juga terkadang pernikahan itu apa ya? Ya gue nggak suka aja pesta-pesta pernikahan. Ngapain sih? Kayak misalnya gini, kalau lu kuliah ya, kalau lu udah lulus, baru habis itu wisuda kan. Ya udah, pesta pernikahan tuh kayak wisudanya. Sebenarnya waktu lo udah lulus di kuliah, ya udah lo udah lulus, lo nggak perlu ikut wisuda. Sebenarnya nggak perlu. Wisuda itu cuma seremonial untuk ngasih tahu ke seluruh orang di dunia ini bahwa Anda sudah lulus kuliah, dan nanti Anda difoto, dan fotonya bisa digantung di tembok rumah Anda, dan orang tua Anda bisa, kalau ada tamu datang, lihat anak saya sudah S1. Gitu doang fungsinya wisuda. Makanya gue juga gak setuju wisuda. Kalau udah lulus kuliah mah udah, ngapain lagi sih wisuda. Nah sama, kalau gue nikah nanti, nikah mah catatan sipil aja, udah gak perlu pesta. Orang lain gak perlu tahu gue udah nikah atau enggak atau apa, itu kan urusan gue. Kan kalau kita pakai cincin di sini nih, kalau kita pakai cincin di sini langsung ketahuan, oh dia udah nikah, udah selesai. Kenapa Anda harus pesta? Kalau nikah live IG aja. Tapi kan Bang Coki adat Batak yang kental sama adat pernikahan. Terus orang tua Bang Coki gimana? Loh, orang bokap saya aja nikah sama orang Sunda, sudah jelas dong. Emang dari bokap udah rebel, jadi anaknya juga makin rebel. Lo kebanyakan lihat film barat, negara maju nggak mementingkan pernikahan. Iya kan Cok? Please answer. Ya nggak juga, kenapa gue kebanyakan nonton film barat? Karena ya
Nikah itu kan buat setiap orang beda-beda, ada yang perlu, ada yang enggak. Ya udah, sesuai dengan kebutuhan pribadi lo aja. Kalau lo emang lagi merasa tidak perlu untuk nikah, gak usah dipaksa-paksa nikah. Soalnya nanti kalau lo lagi, misalnya nih, lo merasa lagi gak perlu nikah, habis itu karena teman-teman lo semua udah nikah, lo merasa ketinggalan, aku harus menikah. Lo menikah, ternyata rumah tangganya berantakan. Emang teman-teman lo atau masyarakat yang menuntut lo nikah mau ikut ngebantuin rumah tangga lo? Tidak dong. Nama fanbase lo apa? Coki Lovers. Bangsa. Gak ada gua fanbase, gak perlu ada fanbase. Lagian namanya alay banget, Coki Lovers. Pengen siaran kapan yang baru? Sabar, ada pengen siaran terbaru, yaitu pengen siaran spesial 1 juta subscriber. Gue sama Terikan Muslim ngapain? Lihat aja nanti. Kalau anak rencana punya berapa bang? Gue anak rencana 2 aja. Dan nanti salah satunya ada yang adopsi. Satu anaknya ada yang adopsi. Kenapa? Supaya nanti waktu umur 7 tahun gue bisa bilang, kamu adopsi. Enggak, bercanda. Supaya ya itu menurut gue adalah salah satu bentuk give back to community aja. Dua anak, 2 istri. Wow, 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 wow. Kenapa istrinya harus 2? Katanya 1 juta subscriber mau mualaf bang. Ya itu kata muslim suka, setretan muslim suka bikin hoax. Next pengen siaran undang Ibu Ningsih. Beliau lagi sibuk bikin pengobatan massal. Musuh masyarakat tiap Senin doang bang. Iya, tiap Senin. Museum Masyarakat season 2 episode 1 mana? Udah upload, langsung lihat di aplikasi Noise. Ada Nabil, dia bilang katanya 2 anak, 1 istri, 1 Tuhan. Mantap. Lu nikah terus bahasannya. Mana pasangannya? Enggak, gue kalau punya pasangan juga gak bakal gue upload ke sosial media. Supaya saya bisa bandel. Bang, nyesel gak nikah di umur tua? Dengan nikah di umur tua, lu kan kurang waktu dengan anak lu. Pertanyaannya, kita sampai gak umur kita ke umur tua? Kadang kita udah berpikir-pikir yang terlalu jauh, padahal nanti mati ketabrak mobil. Berpikir yang sekarang-sekarang aja. Orang tuh kadang, tapi nanti kalau kita menikahnya tua, kita tidak ada waktu dengan anak kita. Lalu nikah muda juga kalau ketimpa besi tajam nguncep di sini, gak punya waktu juga sama anak lu. Cok diajakin Bang Radit bikin malam minggu Miko lagi. Hoax. Bang, lu di Noise dapat duit gak sih? Waduh. Bang Coki, salam dari Madura. Salam balik. Aduh, ini lucu banget. Bang, lu NU atau Muhammadiyah? Saya wasit, netral. Fucek apa sih fucek? Fuck versi kearifan lokal. Cok, lu kok pas masih ikut kompetisi mukanya tua banget? Iya, gue vampir kali ya. Kata orang gue lebih tua waktu ikut kompetisi daripada sekarang. Apa itu karena sekarang saya makin kafir? Oh! Makanya saya makin muda. Bang, gaji tiap siaran gitu berapa sih? Beda-beda. Kalau lu penyiar yang baru mulai di satu radio dan lu belum terkenal, biasanya dibayarnya per jam.
Per jamnya bisa kayak 15.000, 10.000 gitu, tergantung. Dan tergantung gimana Anda siaran. Dan kalau misalnya Anda siaran di radio-radio terkenal, biasanya mereka udah ada standar harganya. Dan setiap radio itu beda-beda kebijakannya. Ada yang bayar per jam, ada yang bayar per bulan gitu. Tapi kalau lo punya radio handal yang terkenal, yang nama lo udah naik banget gitu, apalagi ditambah lo selebriti juga, itu biasanya gajinya tuh gede banget. Bisa gede banget lah pokoknya. Kalau gaji pengen siaran, kita kalau pengen siaran kita tidak digaji. Kita pengen siaran itu membuat konten khusus untuk menghibur para fans kita. Ya tidak lah, tentu karena uang, bukan karena fans kita dong. Salam dari Sydney, blok salam dari Sydney, salam balik. Gimana kabarnya Australia? Udah kemarin kebakaran hutan, kanguru pada mati, sekarang kena corona. Kasihan sekali Australia. Saya mengirim sembako ke swalayan, sampai di sana disuruh pakai masker. Sedangkan masker sudah habis di mana-mana. Sembako saya nggak jadi dikirim. Iya nih, sumpah deh, ini buat para penimbun masker ya. Gua sumpahin, pas meninggal nanti itu tanahnya itu dikubur pakai masker. Pokoknya anjing buat para penimbun masker dan para penimbun sanitizer, para penimbun di saat-saat seperti ini. Anda anjing, Anda bangsat. Harusnya orang-orang seperti itu kita ikat, terus depannya ada orang yang kena corona, bersin depan muka dia, hacim, terus ingusnya kita kasih ke hidungnya orang-orang yang menimbun. Goblok. Jadi susah orang nyari ini. Coki di surga boleh pakai tindik nggak? Mana gua tahu. Coba Anda tanya ke orang yang udah pernah ke surga terus balik lagi ke sini. Coki, kalau lo nikah lo akan ikut agama istri lo atau enggak? Aneh. Tidak semua orang mau sama saya. Sudah banyak musuhnya, tidak punya agama. Bagaimana masa depan keluarga ini? Mantap bang, Australia juga rakyatnya nggak jauh beda sama Indonesia. Masih banyak yang piknik dan berjemur di pantai. Tapi memang orang Australia itu gimana ya? Random memang. Tapi negaranya juga random, karena di Australia itu karena banyak wildlife-nya ya. Kadang-kadang di dekat rumah lo ada aligator, ada biawak, ada ular, ada laba-laba. Emang Australia itu beda sendiri. Ya, mau di luar negeri, mau di Indonesia, tetap akan ada orang-orang wadau. Sehat selalu, Cok. Sama-sama. Anjay, kan ada yang udah pernah naik turun surga, bang. Siapa yang pernah melakukannya? Saya belum tahu. Coki kalau mati masuk mana? Masuk apa? Gua nggak tahu. Gua masuk. Bang, gua buka podcast Musuh Masyarakat malah dimusuhi sama orang tua. Mereka tidak suka dengar suara Anda ketawa. Tapi saya dan abang saya suka dengan Musuh Masyarakat. Waduh, cerita yang unik. Cok, abis corona apalagi kira-kira? Kemiskinan. Nanti begitu coronanya udah surut, orang-orang udah boleh keluar ke rumah, udah boleh keluar dari rumah, baru tuh sadar tuh, aku sudah dipecat, terlalu lama di rumah. Satu. Kedua, yang efek setelah corona selesai, begitu orang keluar dari rumahnya, kena matahari kebakar. 3 bulan dalam rumah udah jadi vampir. Bang, mau adopsi Deadwood nggak? Tidak, karena Deadwood sudah terlalu tua untuk diadopsi. Sudah tidak berguna untuk masyarakat ini. Deadwood itu kan dari kata kayu mati. Kayu mati itu jadi kayu bakar aja nggak bisa.
dibakar itu juga nggak bisa. Tidak. Bang Cok, lu ubanan ya? Iya, gue ubanan. Udah tua gue udah 30-an, 32 gue. Ini pasti yang lahiran sini, yang nonton live gue, yang umurnya 30-an juga paling dikit, rata-rata 20-an, ya kan? Salam dari Malang, salam balik. Bang, aku ultah ucapin dong, selamat ulang tahun Pratiwi Widya. Semoga Anda bisa berulang tahun lagi selanjutnya tahun depan.